Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami ingin mempresentasikan UAS kami dengan mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Bapak Alung Kusuma, SSOS, MM, PhD, CFRM. Dengan judul Analisis dan Peran Sumber Daya Manusia dalam Operasi serta Konsep dan Perencanaan Rantai Pasok. Belum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Juandri Febrian dengan NIM 22030432. Saya Mas Narani dengan NIM 22030432. Saya Kantina Sofia dengan NIM 22030434. Saya Desi Ratnasari dengan NIM 22030432. Saya Nabila Husna dengan NIM 2203043338. A few moments later. Analisa sumber daya manusia yang pertama itu ada perencanaan SDM. Perencanaan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. Langkah awal yang diambil oleh manajemen guna menjamin sebuah organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Perencanaan SDM ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya ini ada tujuan perencanaan SDM. Yang pertama itu menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, dan pemberhentian karyawan. Proses perencanaan SDM. Yang pertama itu ada represanti dan refleksi dari rencana strategis perusahaan perencanaan SDM. Kualifikasi sumber daya manusia yang nantinya dirumuskan sudah semestinya memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan, serta terintegrasi dengan bagian-bagian perusahaan lainnya. Yang kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Jadi di sini upaya pemahaman atas kualifikasi kerja yang diperlukan untuk pencapaian rencana strategis perusahaan. Yang ketiga ada analisa ketersediaan tenaga kerja. Sebuah perkiraan tentang jumlah tenaga kerja beserta kualifikasinya yang ada dan diperlukan bagi perencanaan perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, melakukan tindakan inisiatif. Analisa terhadap ketersediaan tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dan keperluannya di masa yang akan datang. Yang terakhir, ada evaluasi dan modifikasi tindakan. Apa yang telah direncanakan dalam manajemen sumber daya manusia juga harus senantiasa dievaluasi dan dilakukan tindakan korektif sekiranya ada ketidaksesuaian atau terjadi perubahan seiring dengan perkembangan yang ada di perusahaan. Ada 4 tahap penting dalam proses perencanaan sumber daya manusia ini. Yang pertama itu ada gathering, analyzing, dan forecasting supply and demand data. Yang kedua, establishing human research, objective and policies. Yang ketiga, human research programming. Yang keempat, human research planning, control, and evaluation. Selanjutnya itu analisis kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Ada 3 faktor yang menyebabkan organisasi membutuhkan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor eksternal, di mana kondisi lingkungan yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Sebab atau alasan terdiri dari A. Ekonomi nasional dan internasional atau global. B. Sosial, politik, dan budaya. C. Perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah alasan permintaan sumber daya manusia yang bersumber
bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi atau perusahaan yang melaksanakan bisnisnya, yang menyebabkan diperlukan penambahan jumlah SDM. Alasan ini terdiri dari A. Faktor rencana strategi dan rencana operasional. Faktor ini merupakan penyebab utama yang terpenting dalam memprediksi kebutuhan SDM. Yang B, yaitu faktor prediksi produk dan penjualan, di mana sebuah organisasi atau perusahaan harus melakukan prediksi produk yang akan dihasilkan dan memprediksi pula produk yang dipasarkan. Yang C, faktor pembiayaan SDM. Dalam memprediksi kebutuhan SDM, sekurang-kurangnya harus sesuai dengan kemampuan organisasi atau perusahaan. Membayar upah atau gaji tetap sebagai bagian pembiayaan SDM dari presentasi laba yang dapat diraih organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya D, faktor pembukaan bisnis baru, di mana pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan SDM karena terjadi penambahan pekerjaan dan bahkan mungkin bertambahnya jabatan baru. Untuk itu perlu dilakukan prediksi kebutuhan SDM dalam perencanaan SDM, baik jumlah maupun kualitasnya. Selanjutnya E, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Semakin banyak unit kerja dalam struktur organisasi, maka semakin banyak dan semakin bervariasi kualifikasi permintaan dalam perencanaan SDM sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya F, faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Dalam kebijaksanaan, tanpa diskriminasi dengan nilai-nilai demokratis, memungkinkan perencanaan SDM memprediksi jumlah dan kualifikasi permintaan SDM secara akurat dan objektif. Ada dua peran sumber daya manusia dalam manajemen operasi, yaitu yang pertama manajerial. Di sini ada perencanaan. Dalam sebuah organisasi pasti mempunyai visi dan misi yang harus dituju. Untuk mewujudkan visi dan misi tentu dibuat program-program sebagai media untuk mengantarkan organisasi pada tujuan yang diharapkan. Program tersebut dibuat dan direncanakan sedemikian hingga untuk mencapai visi dan misi. Disinilah manajemen SDM memainkan perannya. Selanjutnya, pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian, yaitu membentuk organisasi lalu membaginya ke dalam unit-unit sesuai dengan fungsinya, namun tetap memiliki tujuan yang sama. Dalam pengorganisasian akan terbentuk struktur organisasi yang dapat menjadi rambu sebagai penunjuk hubungan antar unitnya. Selanjutnya, pengarahan. Sumber daya manusia berfungsi memberikan pengarahan. Segala arahan dan dorongan diolah dan diatur dalam manajemen sumber daya manusia. Dorongan serta arahan ini dilakukan sebagai upaya untuk menggerakkan organisasi mencapai cita-cita yang dilimpahkan. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian untuk atau pengawasan dilakukan dengan membandingkan tindakan anggota dengan tujuan yang telah dibuat. Semua tindakan yang dilakukan anggota harus berorientasi pada tujuan awal, sehingga jika ada yang tidak sesuai dapat diminimalisir dan diatasi langsung melalui fungsi pengendalian ini. 2. Operasional. Selanjutnya, penggandaan sumber daya manusia secara operasional. Yang pertama yaitu sebagai penggandaan. Penggandaan yang dimaksud yaitu penggandaan terhadap tenaga kerja baru atau rekrutmen. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai pengadaan menjalankan tugasnya seperti penyeleksian serta penempatan karyawan dan perusahaan. Selanjutnya, pengembangan. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia demi meningkatkan keahlian. Peningkatan keahlian ini dilakukan melalui pelatihan. Proses pelatihan biasanya dilakukan saat karyawan sudah diterima dari seleksi penerimaan. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Semua upaya dari tenaga kerja yang telah berkontribusi diatur oleh manajemen sumber daya manusia dan pada fungsi operasi ini. Selanjutnya, pengintegrasian. Semua yang berbeda, baik sikap, tindakan,
perilaku, pandangan, dan pendapat. Perbedaan ini kerap menimbulkan disintegrasian sehingga menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan proses integrasi atau penyatuan. Dalam proses pengintegrasian, individu akan diminta atau merubah pandangan, kebiasaan, serta sikap yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan sumber daya manusia dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan training motivasi. Motivasi sangat penting bagi karyawan agar mereka tetap semangat dalam bekerja. Selanjutnya, pemutusan hubungan tenaga kerja. Dalam hal ini, semua memutuskan hubungan kerja, baik pemisah, pensiun, atau PHK itu sendiri diatur oleh fungsi manajemen sumber daya manusia. Semua urusan pensiun pegawai yang telah lama berkontribusi pada perusahaan ini diurus pada divisi ini. Rantai pasok atau supply chain. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya pada konsumen. Perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasok adalah dalam hal peningkatan nilai tambah, sehingga setiap aktor dalam jaringan rantai pasok akan memberikan sumbangsi berupa input atau proses spesifik yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Selain itu, supply juga menitik beratkan pada upaya peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dengan mengatur alur rantai pasokan tersebut dengan cara efektif, baik dari segi biaya, waktu, hingga sumber daya manusia. Tujuan supply chain yang pertama untuk meningkatkan nilai tambah sehingga setiap pelaku yang dalam jaringan rantai pasok memberikan sumbangsi yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antar pelaku dalam rantai pasok. Selanjutnya ada konsep rantai pasok. Yang pertama, perencanaan. Perusahaan harus menyusun strategi mulai daripada proses produksi hingga budgeting yang dibutuhkan selama produksi. Dalam hal ini, supply chain management berperan untuk mengatur proses produksi berjalan dengan efektif, baik dari segi waktu maupun biaya. Yang kedua, sumber pasokan. Memastikan sumber bahan baku ataupun jasa harus sesuai dengan kebutuhan produksi. Kemudian, proses pengiriman dilakukan tepat waktu agar tidak menyebabkan keterlambatan pada saat produksi. Konsep rantai pasok yang ketiga yaitu proses produksi. Proses produksi memakan waktu yang lama, maka akan berdampak pada pengiriman barang kepada pelanggan. Dan jika proses produksi juga terlalu cepat, akan berdampak pada kualitas produk yang harus dipertahankan. Yang keempat adalah distribusi produk. Perusahaan harus mampu memilih partner logistik yang dapat diandalkan agar proses distribusi produk kepada konsumen berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, proses distribusi ini juga harus memperhatikan gudang penyimpanan agar tidak menyebabkan kerusakan produk. Konsep rantai pasok yang terakhir yaitu komplain konsumen. Tujuan utama supply chain management adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Sehingga, jika terdapat konsumen yang mengembalikan barang karena ada permasalahan dari produk, maka perusahaan perlu melakukan perencanaan ulang. Perusahaan harus responsif dengan kondisi ini, karena sangat berkaitan dengan kepuasan konsumen. Di sisi lain, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus pengembalian dan penukaran produk baru. Perusahaan harus meningkatkan pengawasan pada setiap tahapan agar produk sampai dengan aman di tangan pelanggan. Selanjutnya, komponen dasar rantai pasok. Yang pertama, plan. Tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapai efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang dua, source. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, manajer supply chain manajemen harus dapat menetapkan harga, mengelola pengiriman, pembayaran bahan baku, dan menjaga serta meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier. 3. Melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang atau jasa. 4. Deliver.
Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan, gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. 5. Return. Perencana supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk, barang atau jasa cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Selanjutnya perencanaan rantai pasok. Yang pertama ada Customer Relationship Management atau CRM. Mengidentifikasi konsumen yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Tim customer service membuat dan melaksanakan program bersama. Persetujuan barang atau jasa ditetapkan pada tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Customer Service Management atau CSM. Customer Service memberitahu pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan barang atau jasa berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Yang ketiga, Demand Management. Menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli konsumen dan kapan. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale yang telah diuraikan di manajemen logistik dan data konsumen ini untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui supply chain. 4. Customer Demand Full Time. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antar produk, distribusi dan transportasi. Hubungan dengan rekan kerja yakni anggota primer, supply chain, dan anggota sekunder diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengurangi total biaya kirim konsumen. 5. Manufacture Flow Management. Perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historis. Produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi sehingga barang produksi fleksibel dengan perubahan pasar. 6. Procurement. Berhubungan baik dalam jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Hal ini melibatkan pemasok sejak tahap rancangan barang atau jasa sehingga dapat mengurusi siklus pengembangan produk, barang atau jasa, serta meningkatkan koordinasi antara engineering, processing, dan supplier pada tahap akhir rancangan. 7. Pengembangan produk dan komersialisasi. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang telah tertampung maupun yang belum ditampung. Memilih material dan pemasok yang sesuai yang berhubungan dengan baik dengan bagian procurement. Mengembangkan teknologi produksi dan aliran produksi untuk mengakses kemampuan produksi dan integrasi ke dalam aliran supply chain yang terbaik untuk penggabungan produk. 8. Return. Ketersediaan return atau return to available adalah pengukuran waktu siklus yang diperlukan untuk mencapai pengembangan aset atau return on asset pada status yang digunakan. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.